Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang mengkonfigurasi VLAN menggunakan MikroTik Routerboard RB750 dan switch Manageable D-Link dengan tipe DGS 121010. Oke. Pertama yang harus kita konfigurasi adalah routernya terlebih dahulu. Nah, oke, kita hubungkan kabel sumber internet ke port 1. Nah, kemudian kita hubungkan lagi port 2 MikroTik ke komputer kita. Oke, setelah itu kita konfigurasi dulu MikroTiknya. Dan langkah selanjutnya kita konfigurasi MikroTiknya. Kita buka Winbox. Oke, di sini terdeteksi IP-nya 0.0.0.0. Ini adalah IP default dari MikroTik karena belum pernah kita setting. Oke, kita langsung klik pada bagian MAC address, maka nanti MAC address-nya akan otomatis langsung terisi ke sini. Loginnya admin, password-nya kosong. Klik connect. Agar lebih meyakinkan, kita reset aja dulu. Nah, masuk ke menu sistem, kemudian klik reset configuration. Nah, tidak ada yang perlu dicentang, langsung klik reset configuration. Klik OK. Nah, maka nanti MikroTiknya akan merestart. Nah, tampilnya akan keluar. Oke, dia terputus. Nah, tunggu sampai lampu indikatornya cukup menyala kembali. Nah, tadi kan kita sudah pasang kabel dari Ether 1 dan Ether 2. Nah, ketika tadi dia di reset configuration, maka lampunya akan mati. Nah, kita tunggu sampai selesai mereset. Nah, ketika setelah selesai mereset, nanti lampunya akan menyala kembali. Baru nanti kita klik reconnect. Oke, masih belum, kita tunggu aja. Oke, lampunya udah menyala kembali. Kemudian kita klik reconnect. Nah, ketika selesai di reset, maka nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kita klik remove configuration. Oke, sudah. Nah, langsung kita setting ke menu interface. Karena nanti kita akan menambahkan 3 VLAN, nah, maka kita tambahkan VLAN-nya di tab menu VLAN. Pilih tab VLAN, kemudian klik tambah. Nah, kita masukkan VLAN-nya. Namanya bebas, terserah kita. Misalkan yang pertama, VLAN produksi. VLAN ID-nya saya kasih VLAN ID 10. Apply, oke. Bikin lagi. VLAN kedua, VLAN staff. Misalkan VLAN ID-nya 20. Play, oke. Satu lagi, VLAN GUES. VLAN GUES ID 30. Play, oke. Nah, maka nanti di sini akan muncul 3 buah virtual Ethernet tambahan. Nah, untuk nanti dikonfigurasi ke switch-nya. Nah, VLAN ID-nya dicatat, jangan sampai lupa. Oke, ini udah. Ini kita close aja. Oke, sekarang kita setting IP-nya, IP address-nya, klik menu IP, kemudian address. Klik tambah. Oke, kita setting untuk Ether fisiknya dulu. Ether 1 dan Ether 2. Ether 1 yang terhubung ke sumber internet. Maka nanti kita di sini akan menggunakan IP address yang satu network dengan sumber internetnya. Misalkan di sini saya menggunakan IP 192.168.71. Misalkan saya kasih 200. Nah, karena di sini sumber internetnya networknya 71, maka
networknya seperti ini. Nah, jangan lupa pakai prefix-nya. Prefix 24 per 24. Ini Ether 1. Klik apply, oke. Kita tambahkan untuk Ether kedua yang nanti akan terhubung ke switch. Saya kasih 192.168. Nah, ini bebas, boleh terserah kita. Misalkan saya di sini 0.1 aja per 24. Nah, ini untuk Ether kedua. Klik apply, oke. Oke, ini adalah IP address untuk Ethernet fisiknya. Sekarang kita tambahkan lagi untuk Ether yang VLAN tadi. 192.168 titik, misalkan 10.1 per 24. Ini untuk VLAN 1 yang produksi. Apply, oke. Tambah lagi 192.168 titik 20.1 per 24. Ini yang kedua, VLAN staff. Play, oke. Terakhir 192.168.30.1 per 24. Ini Ether VLAN West. Apply, oke. Nah, kita udah bikin. Nah, ini tidak usah berurutan. Nanti dia akan rada ngacak seperti ini, nggak apa-apa, biarin aja. Nah, mungkin dia diurutkannya berdasarkan jumlah nomornya ya, berdasarkan nomor networknya. Nah, karena dilihat dari atas ke bawah itu makin besar. Oke, nggak apa-apa, biarin aja. Oke, kita close. Kemudian kita setting lagi ke menu IP, masih di menu IP, DNS. Pada bagian server kita masukkan aja IP DNS dari Google 8.8.8.8. Kemudian kita tambahkan lagi. Terus kebanyakan kita hapus 192. DNS yang kedua masih Google juga 88.4.4. Nah, jangan lupa diklik allow remote request. Klik apply. Oke. Selanjutnya kita setting IP route. Nah, di menu IP kemudian route test IP route. Klik tambah. DST address-nya biarkan aja 0.0.0/0 gateway-nya. Nah, ini digunakan adalah IP network dari sumber internet kita. Bukan IP network, sorry. IP gateway sumber internet 192.168.71.254 tanpa menggunakan prefix. Apply, oke. Nah, sekarang harusnya router kita itu sudah terhubung ke internet. Coba kita cek di new terminal. Kita tes ping ke google.com. Oke, udah ya. Nah, ini sudah terhubung ke internet. Kita close. Nah, routernya sekarang sudah terhubung ke internet, tetapi komputernya belum. Coba kita cek ping google.com. Wih, lama. Oke, belum bisa. Nah, ini komputer kita itu belum dapat IP. Nah, belum kita kasih IP, misalkan kita akan pasang DHCP server untuk Ether 2. Nah, klik menu IP, kemudian DHCP server. Nah, klik menu DHCP setup. Nah, pilih yang Ether 2. Klik next, next, next. Nah, ini address poolnya. Nanti akan rentang dari 0.2 sampai 0.254. Klik next. DNS-nya otomatis. Next. Resist time-nya biarin aja. Klik next lagi. Oke, udah.
Oke, coba kita cek apakah komputernya sudah dapat IP atau belum. Oke, ternyata belum, masih 88. Ini masih IP yang tadi dikasih oleh Mikrotik pada awal setting. Oke, kenapa belum? Tadi, karena komputernya masih belum meminta ulang, belum request ulang. Nah, agar dia komputernya bisa meminta ulang, merequest ulang, kita disable dulu. Ethernetnya kita disable, kemudian enablein lagi. Oke, disable, kemudian enablein lagi. Oke, Windows keputus ya, karena tadi kita sempat di disable dulu. Oke, sekarang coba kita cek lagi. Nah, sekarang komputernya udah dapat DHCP dari router 0.254. Gateway-nya 0.1. Oke, close. Nah, walaupun di sini terlihat sudah akses internet, tapi sebetulnya belum. Akses internetnya sudah ada, cuman belum diizinkan oleh firewall yang ada di Mikrotiknya. Coba kita buktiin. Ping Google lagi. Oke, masih RTO, request timeout, masih belum bisa connect. Oke. Kita balik ke Winbox, klik reconnect aja. Oke, masuk. Nah, kemudian kita klik IP firewall. Pilih tab NAT, klik tambah, chain-nya RSC NAT, RSC address-nya kita masukin IP network dari sumber internet. Oke, tadi kita sudah selesai setting konfigurasi Mikrotiknya. Sekarang kita lanjut setting switch-nya. Nah, kabel dari komputer itu masih terhubung ke switch 2, ke port 2 router. Nah, kita pindahkan ke port 1 switch. Aduh, susah. Tangan kanan. Oke. Seperti ini. Jadi dari sumber internet masih masuk ke port 1 Mikrotik. Sekarang port 1 switch itu yang ke komputer. Nah,
Misalkan kalau teman-teman ingin mereset dulu switchnya, itu gampang caranya. Di bawah sini itu ada lubang kecil, nah, tulisannya reset. Nah, kita colok aja, kita tekan menggunakan, nah, misalkan di sini saya menggunakan alat pin kertas, kita tekan, nah tekan sampai kerasa ketekan, nah tahan sampai nanti dia lampunya ngedip. Nah orange seperti itu, udah kita lepaskan, kemudian kita tunggu sampai dia switchnya ini mereset. Nah, nyala semua hijau. Nah tunggu sampai nanti lampu indikator port 1 yang terhubung ke komputer itu nyala lagi. Oke, kedap-kedip, jangan khawatir. Kita tunggu. Oke, udah nyala lagi. Nah, udah nyala ya. Nah, berarti dia udah beres resetnya. Nah, sekarang kita konfigurasi. Oke, kembali ke laptop. Rubah dulu IP komputernya. Tadi kan masih DHCP. Nah, sekarang karena switch ini belum ada DHCP-nya, nah, maka kita kasih IP. Berapa IP-nya? IP-nya harus satu network dengan IP default dari switch-nya. Nah, IP default dari switch itu kelas A, networknya 10. Berarti paling depan itu, oktet paling depan diisi oleh 10. Nah, selanjutnya itu terserah, bebas. Misalkan saya 10.10.10.10. Subnet mask, kemudian oke. Oke, close. Seperti ini, nggak apa-apa, biarin aja. Kita buka browser. Kemudian kita masukkan IP default dari TP-Link, yaitu 10.90.90.90. Enter. Nah, login. Nah, login defaultnya, passwordnya admin. Oke. Ini next. Nah, ini kalau misalkan kita mau ganti IP defaultnya boleh di sini. Nah, tapi sekarang nggak usah dulu. Langsung next aja. Password juga kalau mau diganti tinggal diisi di sini. Kalau nggak diganti langsung kita next, maka nanti passwordnya tetap yang admin tadi. Next aja, kemudian apply. Oke, setelah itu kita klik menu VLAN, kemudian yang ini, satu key VLAN. Nah, di sini sudah ada defaultnya, VLAN pertama, VLAN 1. Nah, ini kita edit. Nah, kita klik pada bagian nomornya, kita klik. Nah, VLAN default nanti akan kita gunakan sebagai VLAN untuk jalur trunknya. Nah, maka pada port satunya itu diisi tag. Nah, selebihnya kita kasih not member. Semuanya yes, not member. Kemudian play. Nah, udah, kita tambahkan lagi. Klik add. Nah, VLAN ID-nya kita masukkan yang tadi sudah kita bikin. Nah, di sini sebuah kebetulan saya udah pernah bikin, jadi langsung muncul. VLAN name-nya kita kasih VLAN apa tadi yang pertama? Produksi.
port pertama diisi tagged, port keduanya untagged, karena nanti ini yang digunakan untuk VLAN produksi. Nah, selebihnya not member. Klik play, kemudian add lagi. Nah, VLAN ID yang kedua, VLAN 20, VLAN ID-nya, VLAN name-nya, VLAN staff ya, VLAN staff. Port 1 masih tagged karena nanti ini akan sebagai trunk-nya, akan dipakai oleh rame-rame, oleh banyak VLAN. Oke, sekarang kita uji coba hasil konfigurasi kita. Nah, ini kabelnya masih seperti tadi ya. Masih pada saat waktu kita konfigurasi switch manageable-nya. Jadi dari port 1 masih terhubung ke komputer. Nah, itu kita pindahkan. Dari port 1 switch itu terhubung ke port 2 mikrotik. Nah, nanti ini yang akan menjadi jalur trunk. Nah, trunk port dari port 2 mikrotik ke port 1 switch. Nah, berarti nanti tadi sudah kita konfigurasi di switch-nya, port 2 itu untuk VLAN produksi, port 3 untuk VLAN staff, port 4 itu sebagai VLAN guest. Nah, VLAN guest tadi kita sudah setting DHCP server dari mikrotiknya. Nanti maka DHCP tersebut akan diterapkan di yang VLAN 4 ini, di port 4. Oke, kita coba ya. Berarti kita butuh kabel satu lagi. Kita sambungkan dari port 4 menuju komputer. Agak susah. Port 4 ke komputer. Nah, jadi seperti ini. Pak, kenapa enggak coba dulu yang VLAN produksi dulu? Nah, karena yang ini belum ada DHCP servernya. Harus setting manual. Nah, maka kita cobain yang udah ada DHCP server. Nah, di VLAN ketiga. Nah, port 4 switch masuk ke komputer. Oke, gitu ya. Coba sekarang kita cek apakah sudah dapat DHCP dan sudah terhubung ke VLAN guest-nya atau belum. Oke. Coba kita cek apakah sudah dapat DHCP atau belum, dan apakah sudah bisa terkoneksi ke internet atau belum. Oke, tadi kan kita udah setting IP address-nya menjadi IP address kelas A agar bisa mengkonfigurasi switch manageable. Nah, berarti sekarang kita obtain-kan lagi IP address-nya agar dia dapat DHCP. Oke, nah dia udah dapat IP. Sekarang coba kita cek internetnya. Sorry.
Google ya. Sip. Udah dapat internet. Oke, berarti berhasil, beres. Oke, mungkin seperti itu yang dapat saya peragakan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.